Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How is it going? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. I hope you always in good health and feeling happy. Okay, before we start studying today, it will be better let's pray together. Pray, begin. Finish? Okay, the first, I will check your attendance list. To shorten the time, is anyone absent today? Nobody? Alhamdulillah, hadir semua ya. Okay, today we are going to learn about narrative text. Nah, sebelumnya kalian suka nggak sih baca buku cerita, nonton suatu film Disney, atau nonton film-film di bioskop seperti itu? Selain itu, atau mungkin kalian pernah mendengar storytelling. Nah, itu adalah naratif teks. Contoh-contoh dari naratif teks. Jadi, story di dalam buku cerita, story di dalam movie, dalam storytelling, itu semua termasuk jenis naratif teks. Nah, do you know what is definition of narrative text? Ada yang tahu nggak sih definisi dari naratif teks itu? Oke, narrative text, it is an imagination story to entertain the people, or to tell an imagination story to entertain the reader. Jadi teks ini menceritakan tentang cerita imajinasi atau dongeng yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Nah, jadi seringkali tidak nyata ya naratif teks itu. Nah, selanjutnya, what is the purpose of the text? Social function of narrative text is to amuse or entertain the reader or listener. Jadi, tujuannya itu untuk menghibur pembaca atau pendengarnya dari teks yang diberikan. Nah, ini adalah function dari naratif text. Nah, kemudian setiap teks itu pasti mempunyai generic structure. Kenapa? Karena kita diharapkan untuk bisa menulis naratif teks di kehidupan sehari-hari. Nah, Miss akan membuatkan pola tentang structure of narrative text. Teksnya seperti ini ya. Pola pertama, garis lurus itu adalah orientation. Pada orientation ini, kamu akan membaca atau mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang ada di dalamnya. Nah, ini awal cerita ya, background of the story. Nah, setelah itu naik menjadi konflik atau complication. Pada complication ini terdapat problem atau masalah. Biasanya antara si antagonis dan protagonis, atau karakter satu dan yang lainnya mempunyai masalah atau problem. Nah, setelah memuncak, itu ada resolution. Pada resolution ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah konflik tersebut dan akan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu, biasanya di bagian akhir itu ada kode atau reorientation. Biasanya disebut begitu, atau kalian pernah mendengar moral value. Jadi setiap naratif story itu ada moral value yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi nggak cuma entertainmentnya aja, tapi juga dapat moral value yang bisa kita pelajari. Dan sehingga menginspirasi kita semua. Oke, ini adalah structure of narrative text. Well student, the next I will tell you about characteristic of narrative text. Jadi Miss akan memberitahu nih, apa sih karakteristik naratif text itu? Oke, the first ada past simple tense. Miss, boleh nggak sih kalau kita pakai tenses past yang lainnya? Misalnya, past perfect atau past continuous? Boleh, tentu saja boleh. Yang penting tensesnya menggunakan past. Kenapa? Karena diibaratkan story tersebut di retelling, diceritakan ulang, berarti sudah terjadi di masa lampau. Diibaratkan seperti itu ya.
That's why we are using past simple tense atau past yang lainnya. Selain itu juga ada adverb of time seperti once upon a time, long time ago, one day, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada direct and indirect speech di dalamnya. Karena dalam bentuk sebuah cerita yang diceritakan ulang, maka ketika narator menceritakan ulang story tersebut, itu disebut dengan indirect speech. Berarti tidak langsung diceritakan ulang. Sedangkan di dalam teks naratif juga terdapat direct speech. Misalnya seperti ini. Misalkan memberikan contoh. Snow White said, "I'm so sad." Nah, kalimat yang di dalam kutip itu disebut direct speech. Jadi seolah-olah Snow White itu berbicara langsung atau disebut juga kalimat langsung, direct speech. Nah, kalau indirect speech seperti apa, Miss? Kalau indirect speech itu diceritakan. Contohnya seperti ini. Snow White said that she was sad. Nah, jadi tidak ada tanda kutip karena diceritakan atau kalimat tidak langsung, indirect speech. Nah, begitu ya, sudah paham? Nah, biar lebih paham, Miss akan memberikan contoh dari narrative text. Well, student, nah ini adalah contoh dari narrative text. Judulnya True Friends. Kita baca terlebih dahulu ya. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. Jadi, suatu hari ada dua sahabat nih yang sedang berjalan-jalan bersama di sebuah hutan. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Dan mereka tahu sewaktu-waktu bahaya itu bisa datang kapan saja. So, they promised each other that they would always be together in any case of danger. Jadi, mereka berjanji akan selalu bersama dalam situasi apapun, maupun itu berbahaya atau tidak. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. Setelah itu, tiba-tiba mereka melihat seekor beruang besar datang menghampiri mereka. One of them climbed a nearby tree at once. Jadi satu dari mereka itu buru-buru nih naik ke atas pohon terdekat dari mereka. But unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. Tapi salah satu dari mereka itu ada yang gak bisa manjat nih ceritanya. So being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless, and pretended to be a dead man. Nah, karena dia tidak bisa memanjat pohon, dia terburu-buru nih menidurkan tubuhnya. Kemudian dia menahan napas dan berpura-pura mati. Nah, setelah itu, the bear came near the one who was lying on the ground. Nah, jadi si beruang tadi tuh menghampiri orang yang tadi tiduran di tanah. It smelled in his ears. Kemudian beruang tersebut mencium telinganya. And slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. Nah, kemudian si beruang itu pelan-pelan meninggalkan orang tersebut. Jadi, dia nggak mau tuh menyentuh orang tersebut karena disangkanya udah mati. Seperti itu. And after that, setelah itu, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground. Kemudian orang yang tadi tuh temennya yang naik pohon, kemudian dia turun tuh, terus nanya sama si temennya. Kayak gini, "Friends, what did the bear whisper into your ears?" Terus dia nanya, apa sih tadi tuh yang dibisikkan oleh si beruang tadi? The other friends reply, jadi dia menjawab tuh si temennya. Katanya, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." Jadi dia bilang, beruang tadi bilang katanya, menyarankan saya untuk tidak percaya kepada teman yang fake. Jadi seperti itu ya.
Nah, jadi temennya kan tadi tuh berjanji pas lagi di awal, tapi dia malah mengingkari janjinya. Dia mementingkan diri sendiri atau menyelamatkan diri sendiri. Dan tidak ingin saling membantu, begitu. Itu jadi contoh dari naratif teks. Nah, jadi moral value dari teks ini adalah we have not to believe a false friend. Jadi kita nggak boleh percaya sama temen yang fake. Selain itu, ada kita itu nggak boleh mengingkari janji. Jadi kita harus tepat janji. Jadi we have to keep our promise ya, gak boleh mengingkari janji kalau kita sudah berjanji dengan teman kita. Nah, mudah kan? Jadi ini adalah contoh salah satu dari naratif teks. Nah, kalian bisa lihat di sini strukturnya. Di bagian awal itu ada orientation, kemudian ada complication, ada konfliknya, kemudian ada resolution, ada penyelesaian masalah. Dan terakhir ada coda atau reorientation, atau bisa disebut juga moral value. Nah, gimana? Sudah paham kan? Nah, kita lihat yuk sekarang apakah teks tersebut sudah menggunakan past simple tense. Nah, di sini ada ya, ada once upon a time, ada there were, ada who were, ada they knew, lalu ada promised, lalu ada climb, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh past tense yang terdapat di naratif teks. Nah, itu adalah contoh-contoh past tense yang mana menggunakan verb 2. Nah, selanjutnya apakah ada adverb of time? Kita periksa ya. Nah, di sini ada once upon a time. Kemudian ada suddenly, ada conjunction. Nah, nanti bisa dilihat kembali ya. Nah, selanjutnya apakah ada direct and indirect speech-nya? Tentunya ada ya. Nah, di sini ada tanda petik nih. Friends, what did the bears, kan? Atau kalimat langsung. Nah, jadi sudah bisa ya menganalisis teks tersebut. Dan menarik sekali kan ceritanya mengenai true friends. Semoga dari contoh tersebut kalian sudah paham ya mengenai apa sih itu naratif teks. Well student, gimana? Sudah paham belum mengenai naratif teks? Semoga kalian sudah paham ya. Okay, now it's your turn. I will give your assignment and after that, I will take your assignment in the next weeks. Miss akan memberikan tugas kepada kalian dan Miss akan memeriksanya di pertemuan selanjutnya. Okay, I think the time is up. Let's end the study today by saying Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for attention. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.